Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tak kala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah bertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Nabi Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mereka mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang dipanggil untuk menjadi pemimpin, di mana seorang pemimpin tentunya dituntut untuk memberi contoh dan juga teladan yang baik bagi masyarakat. Mereka tentunya mengarahkan dan juga membimbing masyarakat dengan ajaran dan praktek hidup sehari-harinya. Orang akan lebih mudah meniru hal-hal baik yang telah dihayati dan juga diamalkan oleh pemimpin daripada nasihat-nasihat mereka. Kalau kita melihat dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi dikecam oleh Yesus karena mereka hanya pandai mengajar untuk hidup benar di hadapan Allah dan mengasihi sesama, tapi dengan banyak alasan mereka menolak praktek apa yang telah mereka ajarkan itu. Yesus mengatakan bahwa kita dapat berjumpa dengan dalam dirinya ketika kita membaca dan juga merenungkan sabda Allah dalam kitab suci. Kehadiran Allah yang penuh kasih itu dinyatakan secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Pengalaman akan sang kasih sejati dalam kehidupan kita tentunya hendaknya wajib dibagikan kepada sesama di sekitar kita. Sabda Tuhan yang kita renungkan menjadi kuat dan juga mengakar dalam hati kita karena didukung oleh juga sharing iman dari orang lain. Pengalaman iman dan kasih yang tentunya dibagikan. Pengalaman itulah yang tentunya menolong untuk bersuka cita di dalam Allah dan juga bersama dengan Allah. Beban hidup menjadi ringan dan juga banyak masalah hidup dapat diselesaikan secara tuntas
maka tentunya kita boleh bertanya pada diri kita masing-masing, apakah saya, Anda semua dengan bebas dan sukacita membagikan karunia Allah yang dialaminya kepada sesama? Apakah saya selalu siap sedia menjadi pewarta kasih Tuhan kapan dan dimanapun saya hidup dan berkarya? Dan Santo Teresia dari Avila yang kita rayakan pada hari ini, seperti juga Santo Yohanes dari Salib dari Spanyol dan banyak lainnya, adalah orang yang sungguh-sungguh hidup berdasarkan iman, juga sesuai dengan kejujuran, kesungguhannya yang diminta Yesus dalam Injil hari ini. Bagi mereka ini hukum, peraturan, ketentuan-ketentuan, perintah bukanlah tujuan, melainkan sarana yang baik untuk mencapai suatu tujuan itu. Kalau mereka melakukan lebih daripada yang ditentukan, bahkan hal-hal yang berat dan sukar, itu bukanlah untuk menunjukkan prestasi atau dikagumi atau dipuji. Mereka tentunya berbuat demikian karena mereka tentunya mengetahui dan juga menyadari tujuan yang sebenarnya agar makin mampu mencapainya. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu kita diminta pada hari ini pula di dalam diri Yesus Kristus menjadi tanda dan sekaligus pelaku warta kerahiman Allah. Dengan kerahiman yang besar, tentunya Allah tidak menyingkirkan manusia yang berdosa. Sebaliknya, Ia memberi kesempatan untuk berbuah dan juga bertobat. Itu pun yang akan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari dengan perjuangan-perjuangan hidup kita. Mereka yang berusaha dan bertobat ini kemudian tentunya menjadi anak-anak Allah dan juga mendapatkan hak keselamatan kekal. Itulah jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita apabila kita menjalankannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,